Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati dan muliakan, Bapak KTU yang kami hormati, Bapak-bapak Waka, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Dewan Guru, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Musalla Al-Baroya dalam rangka berdiskusi, bermuzakarah sebagai sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala tiba yang pelungguh. Maka sepantasnya kita sekali lagi mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu tumpuan harapan, mudah-mudahan kita semua bersama keluarga mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pagi ini Tiang akan mencoba untuk mengangkat sebuah tema, yakni tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban individual kepada kita yang beriman. Karena itu langsung saja kami akan membacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Babu zakatul fitri. Babu zakatil fitri. Bab zakat fitrah. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi ramadan wa tusammal fitrah bima'nal khilqah wa tusamma zakatal badan li'annaha kama fil hadits zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafati wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada kita semua setiap tahun ketika memasuki bulan Ramadan, karena fungsi dari zakat fitrah ini adalah tuhratun lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang puasa, minar rafati, dari segala bentuk kejelekan, hal-hal yang kurang sempurna, puasa yang kurang sempurna kita laksanakan selama bulan Ramadan, maka yang menjadi penyempurnanya adalah zakat fitrah yang kita keluarkan. Bahkan dalam ibarat lain dianalogikan seperti sujud sahwi. Zakat fitrah itu seperti sujud sahwi dalam sholat wajib. Ketika ada hal yang kurang, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Dan zakat fitrah juga berfungsi untuk memberi makan kepada fakir miskin. Hukmuha, hukum zakat fitrah adalah wajibatun, wajib. Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu 5. Pertama, waktu wujubin, waktu wajib. Kapan waktu wajib ini? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dengan mendapatkan satu bagian atau bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Berarti di
bi ayyakuna syahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubis syamsi lailatal aid, bahwa seseorang itu ada atau mampu dan memenuhi syarat ketika dia masih hidup di penghujung bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kalau ada orang misalnya melaksanakan puasa pas tanggal 30 Ramadan dia meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan awal bulan Syawal, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau ada orang yang lahir 5 menit sebelum azan maghrib pada malam hari raya 1 Syawal itu, kemudian hidup 5 menit setelah azan maghrib di bulan Syawal atau malam Idul Fitri, maka kemudian meninggal, maka anak yang lahir ini mendapatkan 2 ujung bulan, yaitu ujung bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kaedahnya adalah idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Atau anak itu lahir pas azan maghrib malam hari raya niki, berarti dia tidak mendapatkan ujung bulan Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, waktu fadilatin, waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yaumul aid ba'da tulu'il fajri, hari raya setelah terbit fajar pada hari raya itu, pada tanggal 1 Syawal itu, wa qabla sholatil aid, dan sebelum pelaksanaan sholat id. Setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal itu, di situ paling bagus kita mengeluarkan zakat fitrah. Wal afdalu ba'da sholatil fajri, dan paling afdal adalah setelah sholat subuh baru kita antarkan zakat fitrah, itu yang paling afdal. Yang ketiga, waktu jawazin, waktu boleh, wa huwa min awali Ramadan, sejak tanggal 1 bulan Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, itu waktu bolehnya. Yang keempat, waktu karohatin, waktu makruh, kurang bagus mengeluarkan zakat fitrah, ta'khiruha an sholatil aid ila ghurubis syamsi, menunda pengeluaran atau penyerahan zakat fitrah dari setelah sholat id sampai tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal itu. Terus zakatnya sah, zakat fitrahnya terhitung sah, tetapi makruh karena ditunda sampai tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal. Illa limaslahatin, kecuali ada kemaslahatan. Contoh kemaslahatan itu kantidhari qaribin aw faqirin sholihin, seperti menunggu kerabat keluarga dekat atau menunggu orang fakir yang soleh. Kebetulan tetangganya yang soleh, yang fakir soleh ini sedang keluar daerah, kemudian dalam rangka itu dia tunggu untuk menyerahkan zakatnya sampai menjelang tenggelam matahari pada bulan tanggal 1 Syawal itu. Atau ada keluarganya yang fakir sedang tidak ada di rumahnya, sehingga dia tunda penyerahan zakat fitrah karena menunggu keluarga dekatnya itu, walaupun sudah menjelang tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal itu, maka tidak makruh karena ada tujuan, ada kemaslahatan yang dia kejar. Yang kelima, waktu hurmatin, waktu haram, ta'khiruha an yaumil aid illa li'udhrin, mengakhirkan atau menunda pengeluaran zakat fitrah itu dari hari raya, dari tanggal 1 Syawal itu. Berarti dia keluarkan zakat fitrahnya pada tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya. Kecuali ada uzur, bentuk uzur. Kalau uzur fayajuzut ta'khir, maka boleh menunda. Wa takunu qada'an, maka jatuh sebagai zakat fitrah qada' biduni itsmin, tanpa dosa. Apa contoh uzurnya sampai dia tidak bisa keluarkan zakat fitrah sampai hari raya tanggal 1 Syawal itu?
ka'allam yahdur maluhu, seperti belum datang hartanya. Ada harta atau ada uang atau ada gabah padi yang dia harapkan, tetapi sampai pada tanggal 1 Syawal itu belum datang, sehingga uangnya mungkin belum ditransfer atau gabahnya belum selesai diperampek atau apalah bentuk uzurnya. Sampai tanggal 1 Syawal itu memang dia tidak punya harta cash, harta yang ada di rumahnya, tetapi ada harapan dikirimkan atau apa, sehingga pengeluaran zakat fitrahnya tertunda sampai tanggal 2 atau 3. Itu tidak jatuh sebagai haram karena li'udhrin, ada uzur yang menimpanya. Aulam yajidil mustahiqqolaha, atau dia tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal itu. Isugi doang tetanggen misal. Nah, sehingga tidak ada orang yang berhak menerima pada saat itu. Setelah hari kedua ketiga baru ada orang yang berhak menerima, sehingga baru diserahkan zakat fitrahnya. Itu termasuk li'udhrin, tidak termasuk haram. Wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yahtaju ilaihi mimma yali. Disyaratkan bagi wajibnya zakat fitrah itu supaya ada kelebihan dari sesuatu yang ia butuhkan pada saat hari raya itu. Ada harta lebih pada tanggal 1 Syawal. Kalau pas-pasan maka gugur kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, apalagi kurang misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Lebih dari biayanya sendiri dan biaya orang yang wajib ia nafkahi. Misalnya sebagai suami, lebih dari kebutuhan dia sendiri sebagai suami dan kebutuhan dari istri yang menjadi tanggung jawab dia dan anak-anak yang menjadi tanggungan dia. Lebih dari biaya atau kebutuhan dia pribadi yang wajib zakat dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari itu. Kemudian min dainin walau muajjalan, dari hutang walaupun hutang itu bertempo. Jadi lebih dari hutang, walaupun hutang itu misalnya dikredit atau bertempo sifatnya mau dibayar bulan depan atau tahun depan misalnya. Setelah ditotal maka harta yang dia miliki di rumah itu lebih, ada kelebihan, maka baru dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, min khadimin wa manzilin yaliqani bihi, dari kebutuhan seorang pelayan atau rumah yaliqani yang layak untuk keduanya, bagi seorang pelayan atau kebutuhan rumahnya. Jangan sampai pelayan tidak tergaji karena memberikan zakat fitrah. Kita bereskan urusan rumah dulu. Kalau ada kelebihan maka baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Faidza lam takun fadilatan yaumal aid wa lailatahu, jika tidak ada kelebihan pada hari raya Idul Fitri itu dan malamnya, amma yahtajuhu min ahadi hadhil umur, dari sesuatu yang ia butuhkan dari hal-hal berikut ini, fala zakata alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Wal wajibu fiha, dan yang wajib pada zakat fitrah itu sa'un an kulli syahsin, satu ganta bagi setiap orang. Satu gantang bagi setiap orang. Ai arba'atu amdadin, maksudnya satu gantang itu adalah 4 mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dengan mudnya Nabi. Jadi kalau 4 gantang sama dengan satu gantang itu sama dengan 4 mud. Kalau satu mud itu wahwa yusawi arba'atu amdad atau 4 mud itu sama dengan 2,75 kilo takriban. 2 kilo 75 7 napi jari. Nah, berarti kurang 3 kilo selain kurang napi jari. Seperapat ya. Jadi 2,75 kilo takriban. Ya. Ya. Jadi lamun cari tiang pelunggup mungkin secatu itu kalau versi kitab ini 2,75. Tetapi menurut Nabiaran kitab Mukhtasar Tasydidul Bunyan justru 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Jadi banyak versi tentang secatu yang satu sok atau satu gantang ini. Bahkan menurut Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir sekarang yang masih hidup, justru lebih sedikit dia 2,04 kilogram. Jadi tiang pelunggup boleh memilih. Tetapi yang lebih ihtiyat adalah 3 kilogram. Yang lebih hati-hati kita mengeluarkan kalau seandainya cukup per orang itu 3 kilogram itu yang lebih bagus. Tetapi kalau ada yang mengeluarkan 2,5 atau 2,5 kilogram itu sudah cukup. Bahkan di bawah itu pun ada pendapat yang mengatakan itu. Qaidah kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Setiap orang yang talzamuhu nafaqatu ghairihi, yang wajib menafkahi orang lain, kalau orang itu wajib memberikan nafkah kepada orang lain, maka wajib pula untuknya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang menjadi tanggung jawab dia, tanggung jawab dalam rangka memberikan nafkah, maka dia sendiri juga yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, orang yang ditanggung, orang yang menjadi tanggungannya. Kalau misalnya suami yang menjadi tanggung jawab, yang wajib menafkahi, yang ia wajib nafkahi adalah istri dan anak-anak, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah istri dan anak-anak adalah suami. Wa hunaka istithna'atun min hadhil qaidah mantuqan wa mafhuman. Walaupun ada pengecualian dari kaidah tersebut. Antara lain kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu, seperti tadi. Fa istatsna min dzalika zaujatul abi. Tidak termasuk tanggung jawab kita dalam rangka memberikan nafkah adalah istrinya bapak, ina terek. Fayalzamu nafaqatuha, wajib memberikan nafkah kepada ibu tiri kalau memang bapak sudah tidak ada. Tetapi wala yalzamu fitratuha, tidak wajib memfitrahkannya. Bukan tanggung jawab kita, bukan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu tiri. Wa kadzalikal abdu wal qaribu waz zaujatul kuffar. Demikian juga seorang hamba atau keluarga atau istri yang kafir, yang non muslim. Kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi la talzamuhu fitratuhu. Kalau orang itu bukan menjadi tanggung jawab kita, maka secara otomatis bukan menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Fa istatna min dzalika al abdul abiku.
Tetapi dikecualikan dari masalah itu hamba yang kabur atau budak yang kabur. Fala yalzamu sayyida nafaqatuhu wa yalzamu alaihi fitratuhu. Bagi seorang tua tidak wajib memberikan nafkah, tetapi wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Wa idza a'sara zauju an fitrati zaujatihi, apabila suami tak mampu memfitrahkan istrinya, fala tajibu alaihi, maka tidak wajib atas suami, wala yalzamuha fitratu nafsiha, dan tidak wajib bagi istri untuk memfitrahkan dirinya sendiri, karena dia sudah menjadi tanggung jawab suami. Ketika suami bangkrut atau miskin atau sudah tak berdaya lagi, maka suami tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Demikian juga istri pun tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena suaminya sudah tak mampu lagi. Walakin akan tetapi yustahabbu laha ikhrajuha, disunnahkan baginya kalau istri ini mampu, kalau istri ini sendiri mampu, maka sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, tidak wajib, karena dia berada di bawah tanggungan suami. Jinsul fitrah, jenis fitrah, zakat fitrah itu min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok, kebiasaan makanan pokok pada negeri tersebut. Wa yujzi'ul jinsul a'la 'anil adna, cukup memadai, mencukupi jenis tertinggi daripada jenis rendah. Misalnya di satu tempat mempunyai dua makanan pokok, jagung dengan sagu misalnya, atau beras. Mana makanan pokok yang grade-nya lebih tinggi, yang kualitasnya lebih bagus, itu yang dipakai untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa qad dzakara ba'duhum ajnasa ma tajibu fi zakatul fitri murattaban al-a'la fal a'la. Jadi ukurannya adalah kualitas tertinggi, kalau tidak mampu baru pindah kepada kualitas makanan pokok yang terendah. La tujzi'u zakatu anil ibni, tidak cukup mengeluarkan zakat anak alladzi la tajibu alal abi nafaqatuhu, yang tidak wajib dinafkahi oleh bapaknya. Kalau ada anak yang sudah tidak menjadi tanggung jawab bapak, sudah pisah misalnya, maka bapak sudah tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya. Kabaligin, seperti anak yang sudah balik. Idza addaha anhu abuhu, apabila bapaknya menunaikan zakat fitrahnya. Illa, kecuali baru boleh, baru sah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh bapaknya yang sudah memang tidak menjadi tanggung jawabnya. Idza adzina lahu fi ikhraji fitratihi, apabila anak itu mengizinkan bapaknya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi anak-anak yang sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, lalu dengan sendirinya bapak ini mau mengeluarkan zakat fitrah anaknya, itu tidak sah tanpa izin dari anak yang bersangkutan. Amal ibnu, adapun anak ghairul baligi, yang belum balik, dzakaron kana au unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa kadzalika zaujatu, demikian juga istri, wa kullu man talzamuhu nafaqatuhum, dan setiap orang yang wajib untuk dinafkahi, fala yushtaratu idnuhum, maka tidak dipersyaratkan izin mereka, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Maka tidak mesti harus ada izin dari istri anak-anak yang belum balik, atau anak-anak yang sudah balik tetapi masih dalam tanggungan kita. Kemudian masailu mutafarriqatun biz zakah, beberapa masalah dalam masalah zakat.
Pertama an-niyatu, niat. Wajibatun biz zakati lit tafriqati bainaha wa baina shadaqatit tatawwu'i. Wajib hukumnya berniat ketika akan menyerahkan zakat fitrah atau ketika memisah-misahkan zakat fitrah. Jadi tidak mesti harus ketika penyerahan itu saja niat sah, tetapi ketika kita sudah kelen niki mengitot niatan sebagai zakat fitrah, niki sudah sah, tinggal kita antar kemana. Si gotuha zakat niat hadihi zakatu mali, ini zakat hartaku. Au hadza fardu shadaqati mali, atau ini kewajiban sedekah hartaku. Waktuha, waktunya inda munawalatil faqir awil wakil, ketika mendapatkan orang fakir atau ketika mendapatkan wakil untuk kita suruh orang untuk menyerahkan zakat fitrah kita. Au yufawwadun niyatu au yufawwidun niyata ilal wakil, atau dia serahkan niat kepada wakil. Kita suruh orang, kemudian kita berikan wakil sampai niat pun. Sida serah hak zakat misalnya, sida dah niatan. Ini zakatnya si A. Ya juzu taqdimun niyah qabla daf'i, boleh mendahulukan niat sebelum penyerahan ilal fakir kepada fakir. Jadi tidak mesti harus disertai dengan penyerahan. Awil wakil, atau sebelum diserahkan kepada wakil, bisyarti dengan syarat ayyakuna ba'dal ifrazi, zakat itu setelah dipisah-pisahkan. Ay tamyiz maliz zakah an ghairihi, memisahkan harta yang sebagai zakat dari harta yang lain. Ketika ini ketsa kelen niki wah kobok kilo niki, nah ini kita niatan sebagai zakat. Tubtafarun niyatu idza akhadhal imamu zakatal mumtani qahran, maka diampuni niat, artinya tidak mesti harus berniat. Idza akhadhal imam, apabila imam mengambil zakat fitrah orang yang enggan mengeluarkan zakat fitrah secara paksa. Boleh imam memaksa orang muslim, orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat fitrah. Maka ketika imam memaksa seseorang itu untuk mengambil zakatnya, maka si penzakat tidak mesti harus berniat. Fayanwil imamu anhu, cukup dengan imamnya yang akan meniatkan orang itu, karena imam berhak mengambil secara paksa. Ta'jiluz zakati, menyegerakan mengeluarkan zakat. Ya juzu ta'jiluha qabla mudhi kullil haul, boleh menyegerakan zakat itu sebelum berlalunya haul. Wa taqa'u mauqi'aha bisyurutin, maka ini terkait dengan zakat secara umum, termasuk zakat harta. Kemudian langsung ke qismus shadaqah, pembagian sedekah, pembagian zakat fitrah. Yang menjadi dasar penyaluran zakat fitrah ini adalah ayat yang mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara mazhab kita dengan mazhab yang lain. Kalau di mazhab Syafi'i, ayat ini innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina, semua orang-orang yang berhak menerima zakat yang 8 orang ini wajib menerima dari 1 orang. Misalnya zakat saya wajib diterima oleh 8 asnaf ini, karena alasannya ayat itu menggunakan wawu ataf. Huruf atafnya menggunakan wawu, yang mana huruf ataf wawu itu berfungsi limutlaqil jam'i, menggabungkan semua. Jadi saya harus menyerahkan ke fakir, miskin yang secatu niki pada sekedik-kedik jari.
pada jemput-jemput ukuran, lamun tak bagi rata. Itu di mazhab Syafi'i. Tetapi di mazhab yang tiga, Hanafi, Maliki dan Hambali, waw itu bukan waw ataf bermakna limutlaqil jam'i, tetapi waw bermakna au, boleh memilih kepada siapa kita akan menyerahkan zakat, walaupun kepada satu orang. Yang pertama fakir, wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqau mauqian min kifayati. Yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha, atau dia ada usahanya tetapi tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Bi an yuhassila aqalla min nisfi ma yakfihi. Contohnya misalnya yahtaju bisyahr, dia butuh dalam sebulan itu 500 real atau 500 ribu misalnya, tetapi penghasilannya 250 ribu per bulan, maka dia termasuk fakir, setengah ke bawah penghasilan dari satu bulan niki. Kalau kebutuhannya 500 ribu per bulan, tetapi penghasilannya 250 ke bawah, maka itu termasuk fakir. Tetapi kalau dia punya harta atau punya usaha, tidak bisa mencukupi kebutuhan bulanannya, contohnya kebutuhan bulanannya 500, tapi penghasilannya 400, berarti itu masuk miskin. Kalau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan bulanannya, setengah ke bawah, seperti tadi 500, penghasilannya 250 ke bawah, maka itu fakir. Tetapi kalau setengah ke atas penghasilannya dari total kebutuhan bulanan, maka itu miskin. Seperti dia butuh 500 per bulan, tetapi penghasilannya 400, berarti dia miskin, berhak menerima zakat. Jadi sepotong simpang. Makin justru makin Selanjutnya al-gharimu, orang yang berutang. Wa huwallazi istadana li ghairi maksiatin, yang berhutang bukan diperuntukkan untuk kemaksiatan. Judi online misalnya. Payuk to minaz zakah, maka diberikan bagian zakat. Wa huwa arba'atun, yaitu 4 orang yang termasuk gharim ini. Man istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyan. Orang yang mengangkat hutang untuk menolak fitnah antara dua kelompok, sekalipun dua kelompok ini orang kaya. Untuk mendamaikan dua kelompok, kemudian dia menjadi orang ketiga sanggup berhutang, sepenting dua kelompok ini berdamai. Nah, maka dia statusnya gharib, berhak menerima zakat. Yang kedua, manistadana likiro doifin, orang yang berhutang karena menjamu tamu. Mun hormati lalu temuin niki, sanggup berhutang, iya sin jamu temuin, maka dia berhak menerima zakat. Au bina'i masjidin, atau untuk membangun masjid, au nahwi dzalika minal masalihil ammah, atau lain-lain dari kemaslahatan umum. Wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin, sekalipun dia termasuk orang kaya. Lagu entan sak berutang niki, maka dia berhak menerima zakat. Walaupun nejak sugih. Lagu entan sak berutang niki untuk bangun masjid, untuk bangun jalan kemaslahatan umum. Yang ketiga, manistadana lisorfihi ala nafsihi au iyalihi,
dia berutang untuk ditasarrufkan kepada dirinya, untuk dipergunakan kepada dirinya dan keluarganya. Jadi biaya bijajarin sekolah atau isin biaya mesak misal, dia berutang, maka statusnya sebagai gharib yang berhak menerima zakat. Saling dekat. Yang keempat, ad-dhaminu, penjamin hutang. Ada yang menjamin hutang kita. Payuk to ingkana mu'sirah, maka si penjamin hutang orang ini diberikan zakat fitrah jika dia termasuk orang yang tidak mampu. Wahallad dainu, dan utangnya jatuh tempo. Wa kanal madmun anhu mu'siran kadzalika, yang ditanggung juga sulit atau tidak mampu. Yang menanggung tidak mampu, yang ditanggung pun tidak mampu, maka kedua-duanya berhak, yang menjamin ini berhak menerima zakat. Kemudian terakhir Ibnu Sabil, wa huwal musafiru au munsi'us safar. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berperjalanan di tengah jalan, au munsi'us safar, atau yang menimbulkan perjalanan, alladzi laisa ladaihi nafaqatun tusidu ila biladi, yang tidak punya nafkah atau biaya yang bisa menyampaikannya ke negerinya. Di naraya ongkos nulik atau tidak ada bekal untuk makan di tengah jalan, maka dia termasuk Ibnu Sabil yang berhak. Fayu'ta minaz zakah wa in kana lahu malun fi biladihi, maka dia berhak menerima zakat sekalipun dia termasuk orang kaya di rumahnya, lagunya ke di tengah jalan. Kemudian ahkamu qasmis shadaqat, hukmu ta'mimiz zakah, yajibu ta'mimuz zakah li jami'i afradi hadhil asnaf in kana tafriqu minal imam. Wajib meratakan pembagian zakat bagi semua mustahik yang telah disebutkan di ayat di atas, 8 mustahik tadi. In kana tafriq, jika memang yang membagi zakat itu minal imam, dari sang imam. Ada amil zakat yang sudah ditugaskan oleh imam, maka wajib mendata setiap mustahik atau penerima zakat dari semua golongan yang 8 itu. Wa idza kana alladhi yufarriqu al-malik, apabila yang menyerahkan zakat itu adalah pemilik atau orang yang berzakat itu sendiri, wa kanu ghairu mahsurina, dan para mustahik itu tidak terbatas jumlahnya, silui au mahsurina, atau dia terbatas jumlah mustahik, wa qallal malu, tetapi harta zakat itu sedikit, fayajibu alla yanqusa an salasatin min kulli sinfin, maka wajib tidak kurang dari 3 orang dari masing-masing mustahik golongan. Fakir 3 orang, miskin 3 orang, gharib 3 orang, Ibnu Sabil 3 orang. Nah niki dalam masalah pembagian zakat ini memang Imam Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i agak ketat. Hukmut taswiyah bainal asnaf, tajibut taswiyatu fi ada'iz zakah bainal asnaf la baina afrodil asnaf. Jadi wajib meratakan pembagian zakat itu di antara semua asnaf yang ada. Al-hukmu idza fukida ahadul asnaf, bagaimana hukumnya kalau asnaf-asnaf tertentu memang tidak ada di tempat kita. Gharib tidak ada, sabilillah tidak ada, Ibnu Sabil dinarak dengan melancong-lancong misal. Idza fukida ahadul asnaf, apabila salah satu golongan itu tidak ada, fayuraddu sahmusin fil mafqudi ilal mawjudi, maka dikembalikan bagian golongan yang memang tidak ada di tempat kita itu kepada golongan yang ada. Saya searah leniki golongan fakir atau miskin, saluwe ja biaseun miskin,
walaupun dia berdua motor, berdua TV, berdua kulkas, makin tidak menjadi ukuran, tetap dia dikategorikan miskin. Satu-satunya yang menjadi ukuran adalah kebutuhan bulanan dan penghasilannya. Berapa penghasilan bulanan dan berapa kebutuhannya. Kalau kurang dari kebutuhan bulanan, penghasilan bulanannya, maka dia termasuk miskin. Hukum nakliz zakah, hukum memindahkan zakat dari tempat kita ke tempat orang lain. La yajuzu nakluz zakah min baladil muzakki ila baladin akhar. Tidak boleh memindahkan zakat dari tempat orang yang wajib mengeluarkan zakat ke tempat orang lain. Misal niki peraya mau niki nabaran atau yang dimaksud dengan baladus zakah niki adalah mukim ya. Misal tiang niki peraya kemudian berzakat jepoyung atau juk niki leneng misal. Nah, sepanjang masih ada mustahik di tempat kita, maka tidak boleh memindahkan zakat ke baladus zakah yang lain, ke mukim yang lain. Alal masyhur bil madhab, ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa amma bin nisbati lil kuffar lil kafarah wal wasiyah wan nadri fayajuzu nakluha. Kalau bentuknya kifarat atau wasiat atau nazar, itu tidak apa-apa untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Prioritas orang-orang yang berhak di tempat kita dulu. Kalau memang sudah tidak ada yang berhak, baru boleh pindah ke yang lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini kita agak kesulitan memang, sehingga banyak di antara kita yang bertaklid ke mazhab yang lain, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan pengeluaran zakat fitrah dimanapun. Karena menurut imam yang tiga, zakat itu tata'allaku bidzimmah, terkait dengan tanggung jawab kita. Pokok tua sebulan ngejak bebas tanggung jawab. Tetapi kalau Imam Syafi'i tata'allaku bil ain, berhubungan langsung dengan benda yang kita zakati itu, sehingga harus di tempat kita berada. Misal sementot di Malaysia misal, maka yang paling berhak menerima zakat dia adalah orang-orang fakir di sekitar dia di Malaysia. Jangan kita keluarkan di sini. Nah, jadi berarti nakluz zakah. Kalaupun di tempat mereka itu tidak ada orang fakir, maka kita harus meminta izin kepada dia untuk kita keluarkan zakatnya di sini. Jakarta nanti semeton misal. Nah, kalau ada izin dari dia, baru sah, baru gugur kewajiban zakat fitrah yang ada di luar negeri atau di tempat lain dari kita. Qala al-Imam Ibnu Ujail rahimahullah. Ada seorang tokoh dari yaitu Imam Ibnu Ujail, salatu masaila yufta biha ala ghairil masyhur fi madhabil Imam Syafi'i. 3 permasalahan yang dipatwakan dengannya atas pendapat yang tidak masyhur pada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada jalan kalau nakluz zakah memindahkan zakat ke tempat lain. Tetapi oleh Imam Ibnu Ujail ini mengatakan bahwa boleh dipatwakan 3 masalah ini walaupun berbeda dengan mazhab Syafi'i. Yang pertama, jawazu sarfiz zakah ila sinfin wahidin. Boleh menyerahkan zakat kepada satu golongan. Fakir doang misal atau miskin doang, itu boleh. Kalau ketat di mazhab Imam Syafi'i, konsisten di mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh, minimal harus 3 penerima zakat satu orang. Yang kedua, jawazu daf'i zakatin wahid li wahidin minas sinfi. Boleh menyerahkan zakat satu orang kepada satu orang dari satu golongan.
Marantat biasa waniki artin tiang berzakat sendiri ujuk sekek dengar, dan satu orang itu adalah termasuk satu golongan yaitu miskin saja. Karena kondisi makin niki sulit ya pite telu dengan fakir miskin amil misal atau gorib. Jadi bagi-bagi nyalah lalu. Sulit terrealisasi. Yang ketiga, jawazun naqliz zakah min maudhi'iha ila baladin akhar. Fatwa yang tidak masyhur di mazhab Imam Syafi'i, dan itu dianjurkan oleh beliau ini adalah bolehnya memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi anda tak berzakat tujuh niki bodak misal kampung, kalau menurut pendapat imam ini, karena memang ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan baturan, misalnya menperangan, sehingga berzakat tujuh niki jauh. Kalau menurut pendapat ini boleh. Tetapi paling aman, pendapat ini tidak masyhur di mazhab Imam Syafi'i. Maka kalaupun kita melakukan hal samara niki, maka paling aman adalah bertaklid kepada salah satu imam yang tiga, Hanafi, Maliki atau Hambali. Kalau di Syafi'i tidak ada jalan. Sama dengan berzakat dengan uang. Di mazhab Syafi'i sama sekali tidak boleh, karena merasa baru zakat itu tata'allaqu bil ain. Kalau mazhab Imam Hanafi, dengan apapun isi tiak sugulang zakat niki boleh dihargakan, pakai rupiah, pakai real, pakai apapun boleh, karena menurut mazhab beliau tata'allaqu bil dhimmah, terkait dengan tanggung jawab. Ketika kita sudah keluarkan, maka bebas tanggung jawab apapun bentuknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin sekedar niki pemaparan singkat dari tiang, kurang lebih Nun Nasride Ampura Agung-Agung Senampura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin